Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksel Zalamsyah dari kelas ke-7 A pagi dengan nomor NPM 180309020. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang pendidikan nilai. Pendidikan nilai menciptakan dunia lebih berkelanjutan dengan ekonomi yang stabil dan masyarakat yang lebih adil dan inklusif adalah target yang sulit. Tetapi bukan tidak mungkin tercapai jika kita tidak dapat mengandalkan keterlibatan pemerintah, lembaga, bisnis, dan di atas segala-galanya, publik yang bertanggung jawab dan berkomitmen. Pendidikan nilai mendorong solidaritas. Lantas, apa tujuan dari pendidikan nilai? Pertama, konsep ini adalah tentang proses pendidikan yang menanamkan standar moral untuk menciptakan masyarakat yang lebih sipil dan demokratis. Oleh karena itu, pendidikan nilai mempromosikan toleransi dan pemahaman di atas dan di luar perbedaan politik, budaya, dan agama kita, memberikan penekanan khusus pada pembelaan hak asasi manusia, perlindungan etnis minoritas dari kelompok yang paling rentan, dan pelestarian lingkungan. Pendidikan nilai adalah tanggung jawab kita semua, dan bukan hanya sekolah, keluarga, universitas, bisnis, dan olahraga. Misalnya, semua merupakan konteks ideal untuk mengajarkan prinsip-prinsip etika tersebut. Meski begitu, beberapa tahun belakangan ini, negara-negara seperti Australia dan Inggris sebenarnya sudah mempertimbangkan untuk memasukkan pendidikan nilai sebagai bagian dari wajib belajar. Lalu, karakteristik pendidikan nilai. Baik pendidikan tradisional maupun pendidikan nilai sangat penting untuk pengembangan pribadi, dan keduanya membantu kita untuk menentukan tujuan hidup kita. Tetapi sementara yang pertama mengajarkan kita tentang pengetahuan sosial, ilmiah, dan humanistik. Yang kedua melatih kita untuk menjadi warga negara yang baik. Berbeda dengan pendidikan tradisional, dalam pendidikan nilai tidak ada pembedaan antara apa yang terjadi di dalam dan di luar kelas. Pentingnya pendidikan nilai telah mendorong banyak negara memperkenalkan mata pelajaran seperti pendidikan untuk kewarganegaraan. Lalu, nilai pendidikan utama. Pendidikan nilai mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan etika, antara lainnya empati dengan menempatkan diri kita pada posisi orang lain secara kognitif maupun emosional. Kita meningkatkan kemampuan kita untuk menyelesaikan konflik dan memahami pendapat orang lain. Kesempatan yang sama, prinsip bahwa kita semua adalah sama dan kita adalah satu pilar. Demokrasi, dan lebih dari itu menumbuhkan inklusi sosial dan kehidupan masyarakat. Menghargai lingkungan. Pendidikan nilai membuat kita sadar akan konsekuensi tindakan kita di planet ini dan menanamkan dalam diri kita rasa hormat terhadap alam. Lalu, peduli kesehatan. Kita perlu meminimalkan risiko kesehatan dengan mendorong sikap yang benar dan menangani pendidikan kesehatan dari sudut pandang yang dinamis, pribadi, dan kolektif. Lalu, berpikir kritis. Berpikir kritis, cara berpikir ini membuat kita lebih analitis dan jeli, mengajarkan kita untuk mengenali informasi yang berkualitas dan membantu kita memecahkan masalah. Lalu, metodologi pendidikan nilai. Saat ini ada dua teori berbeda tentang sifat nilai. Pengajaran tradisional mencakup standar etika objektif dan non-universal yang dapat diperoleh melalui pembelajaran dan praktik berkelanjutan. Tetapi pendekatan yang lebih inovatif menyatakan bahwa moral adalah relatif dan bergantung pada individu, sehingga sangat sulit untuk diajarkan pada tingkat pedagogis. Lalu, strategi yang paling umum dalam pendidikan nilai adalah sebagai berikut. Pertama, penolakan diskriminasi, meramaikan perdebatan tentang masalah moral dan mempromosikan kepemimpinan kolaboratif. Dua, mencela sikap yang merugikan masyarakat secara keseluruhan tanpa menstigmatisasi individu. Lalu, menekankan gagasan bahwa kita semua dapat berubah dan bahwa kita layak mendapatkan kesempatan kedua. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.